Selamat sore, saudara-saudari. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengeluarkan rilis yang merekomendasikan penggunaan obat dexamethasone yang dinilai efektif dan bermanfaat pada kasus berat COVID-19. Tidak lama setelah rilis ini keluar, banyak yang kemudian mencari obat ini. Apakah ini langkah yang tepat? Kalau kita telaah tentang obat dexamethasone ini merupakan obat golongan kortikosteroid. Dexamethasone bekerja dengan cara mengurangi peradangan dan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Samar seperti steroid yang dihasilkan oleh tubuh secara alami. Dan sama halnya dengan obat kortikosteroid lainnya, dexamethasone yang telah digunakan untuk jangka panjang tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba. Dokterlah yang akan menurunkan dosis secara bertahap sebelum menghentikan obat ini. Meskipun harganya terjangkau, selalu konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum menggunakan obat ini, agar tidak terjadi efek samping. Terutama bila memiliki alergi pada makanan, obat, maupun bahan lain yang terkandung di dalamnya. Namun mohon berhati-hati ya Bapak Ibu, karena dosis dan lama penggunaan dexamethasone diberikan berdasarkan usia, kondisi, dan reaksi pasien tersebut terhadap obat. Penderita yang telah mengkonsumsi untuk jangka panjang tidak boleh menghentikan konsumsi obat secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dokter. Penggunaan untuk jangka panjang juga ada efek sampingnya. Jadi, ikuti saran WHO Indonesia seperti di bawah ini. 1. Obat ini direkomendasikan untuk kasus konfirmasi yang sakit berat dan kritis, yaitu kasus yang membutuhkan ventilator dan bantuan pernapasan. 2. Obat ini dianjurkan karena akan mengurangi jumlah kematian sebesar 20-30% dari kasus-kasus tersebut. Ketiga, obat ini tidak memiliki dampak atau bukan terapi untuk kasus-kasus konfirmasi yang sakit ringan atau tanpa gejala. Keempat, nah ini penting saudara-saudari, Bapak Ibu, obat ini tidak memiliki khasiat pencegahan. Ini bukan penangkal COVID-19. Ini bukan vaksin. Ini merupakan kombinasi obat-obatan. Pemakaian obat-obat steroid untuk COVID-19 hanya dibolehkan dalam pengawasan ahli, para dokter, dan dilakukan di sarana dengan fasilitas yang memadai, tentunya yang siap untuk menangani efek samping yang dapat terjadi. Badan POM atau BPOM akan memantau peredaran dexamethasone. Maka, saudara-saudari sekalian, meski kita telah mendengar beberapa berita baik kemajuan dunia kesehatan, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, di internasional, WHO sampai saat ini belum menentukan obat atau regimen atau kombinasi pengobatan yang tetap untuk perawatan pasien COVID-19. Yang pasti adalah, WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tetap berpesan untuk ikuti selalu petunjuk dari dokter. Tidak boleh mengobati diri sendiri. Hindari penggunaan antibiotik dengan tidak tepat juga, karena dapat menyebabkan resistensi terhadap jenis antibiotik yang dikonsumsi tersebut. Dan sekali lagi, belum ada pengobatan COVID-19 sampai saat ini yang dapat mencegah. Maka, cara terbaik adalah tentu dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti tentunya yang sudah kita sama-sama ketahui. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air sesering mungkin dengan minimal 20 detik, dan semuanya itu tentunya akan lebih baik karena mencegah lebih mudah, lebih baik, dan lebih murah daripada mengobati.